Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaulah pemilik segala ketentuan. Kau pulalah yang akan melihat kami, siapa saja yang tetap berada di jalanmu. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Tidak ada baiknya sangka buruk. Makin kau sangka buruk, makin tidak bisa tentram hatimu. Makin kau sangka buruk, makin sengsara perasaanmu. Ya Rab, makin kau sangka buruk, kami di sini. makin tidak ada rezekimu. Saksikan kami. Kami hanya mampu menyampaikan. Kaulah sebaik-baik pemberi hidayah. Di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul di langit bintang yang dinamakan oleh orang Yahudi namanya bintang Ahmad, karena ada sifat-sifat Rasul di buku At-Taurat dan Al-Injil, dan orang Yahudi percaya akan muncul Nabi itu, tapi mereka mengharapkan Nabi itu turunnya dan datangnya dari orang Yahudi sendiri, bukan dari Makkah. Seolah-olah Allah memberikan tanda dan berita kepada seluruh manusia, wahai manusia, telah datang yang membawa cahaya kepada Allah. Wahai manusia, telah datang yang membawa anda selamat dunia akhirat. Wahai manusia, telah datang orang-orang yang membawa dari kegelapan kepada cahaya, dari kezaliman kepada adil, dari kebohongan kepada jujur, dari khianat kepada amanat, dari hancuran menjadi bersatuan. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat ditusuk orang tidak dikenal adalah hal yang dianggapnya belum seberapa dari yang pernah dilalui Nabi. Inilah guru kita, Syekh Ali Jaber. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi PR sekalian menjadi amal. Surat Ali Imran mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. Cukup panjang, hampir satu halaman lebih beberapa ayat. Saya tidak akan membahas inti daripada ayat ini, tapi saya mengambil sedikit kesimpulan untuk mengobati sifat marah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat itu, surat Ali Imran surah ketiga ayat 133 dan 134 dan seterusnya. Ini menjadi PR ya, jangan lupa nanti di rumah masing-masing buka Al-Quran, belajari isinya, fahami artinya, dan kita bisa amalkan. Dan di situ akan terlihat kunci-kunci takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah-musibah yang kita hadapi, bagaimana inti daripada musibah,
hikmah daripada ujian, semua ada ceritanya di dalam surah-surah ini atau dalam ayat-ayat ini. Inti dari kesimpulan 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين." Allah gambarkan sifat muttaqin, mereka senantiasa suka bersedekah dalam sempit maupun dalam lapang, dalam susah maupun dalam senang. Kemudian wal kadhimin al ghaidh, mereka mampu menahan amarahannya. Wal afina 'anil nas, mampu memaafkan orang lain, mengikhlaskan perbuatan kesalahannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, bukan hanya mampu sabar, bukan hanya mampu menahan amarahannya, bukan hanya mampu memaafkan, bahkan kata Allah, mereka mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah menzaliminya, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Di situ saya mengambil kesimpulan makna bagaimana kita mampu mengobati sifat amarahan kita. Kenapa di sini Allah kaitkan di ayat 134 surah Ali Imran tadi antara infak sama menahan amarahan? Apa kaitan antara sedekah sama menahan amarahan? Ternyata saya bisa mendapatkan pelajaran. Sedekah adalah obat untuk menahan amarahan kita, bahkan mampu mengobati sifat amarahan. Insya Allah tidak akan marah lagi. Gimana caranya? Setiap marah bersedekah. Kalau boleh, saya usulkan semua keluarga besar Hijrah Fest, mulai hari ini kita buka kota amal khusus, namanya obat amarahan khusus. Isinya apa? Sedekah. Setiap marah isi sedekah. 100 kali marah hari ini berarti 100 kali sedekah. Tujuannya apa? Niatnya mengatasi sifat amarahan kita. Saya kaitkan ayat ini dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Salah satu manfaat dan keutamaan daripada sedekah, mampu memadamkan kemurkaan Allah. Was-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb kama tudfi'ul ma'un nar. Kata Rasulullah SAW, sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Bayangkan, kalau sedekah mampu memadamkan amarahan Allah, mampu memadamkan kemurkaan Allah, yang kita tahu kemurkaan Allah jauh lebih dahsyat, tapi ternyata dengan sedekah kita mampu mengatasi dan mampu memadamkan amarahan Allah atau kemurkaan Allah, apalagi amarahan kita. Makanya setiap kita bersedekah, saat kita marah, jangan lupa selalu sertaikan sedekah itu dengan doa. Saya yakin keluarga besar Hijrah Fest, termasuk juga keluarga besar BI, saya yakin orang ini dermawan, suka berbagi, tapi selalu ada satu hal yang tertinggal, doa habis kita bersedekah. Apa tujuan ketika kita bersedekah? Boleh ketika kita bersedekah, ya Allah aku mohon titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah aku mohon dengan berkah sedekah ini sembuhkan penyakit orang tuaku yang sedang sakit. Apapun hajat kita boleh kita sebutkan, apalagi sedekah subuh. Kita kaitkan dengan sedekah subuh dengan doa, termasuk amarahan kita. Ketika kita bersedekah, di saat lagi emosi atau saat kita lagi marah, kita isi bersedekah dan kita berkata, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, aku mohon pimpinlah aku agar mampu mengobati sifat amarahan ini. Dan ketika sudah terlanjur kita marah, solusinya selain kita bersedekah, diam. Ketika kita marah, diam, itu sikap yang terbaik. Diam, tidak usah reaksi apa-apa, tidak usah berbicara apa-apa, tidak usah bersikap apa-apa, hanya diam. Itu sikap orang yang sedang marah. Kenapa? Karena lagi orang yang marah
pasti akan terungkap kata-kata yang ujung-ujungnya nanti menyesal atau membuat kita meminta maaf kembali. Apalagi ketika kita marah terhadap istri kita, lebih baik dan solusi yang terbaik diam. Kenapa? Karena ucapan itu akan menambah amarahan di antara kita, bahkan akan menambahkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi terucap kata-kata talak, kata-kata cerai, dan habis sudah terlanjur mengucapkan cerai, baru tanya, Syekh, Ustaz, Habib, gimana solusinya? Sudah saya terlanjur ucapkan talak, tapi saya tidak sadar dengan ucapannya karena saya lagi marah. Saya berkata, subhanallah, tidak sadar, tapi kok bisa ingat? Kalau orang yang tidak sadar, tidak ingat apa yang dia ucapkan, berarti kita sadar sebenarnya, cuman mau pura-pura menjadikan amarahan alasan untuk bebas kita mengucapkan kata-kata, termasuk kata-kata talak. Makanya hati-hati. Solusi yang terbaik saat kita marah, diam. Dan ingat bersabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Itu di kondisi dan keadaan biasa. Lebih baik berkata yang baik atau diam, apalagi dalam kondisi amarahan. Makanya jamaah sekalian, mari kita sama-sama berupaya berlomba-lomba untuk kita meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Tahukah akhlak yang mulia akan melebihi derajatnya di surga, melebihi daripada ahli tahajud dan ahli puasa. Masih lebih tinggi orang yang mulia akhlaknya di sisi Allah SWT, bahkan di surga Allah SWT. Bahkan jaminan, kata Rasulullah SAW, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling mulia akhlaknya. Mudah-mudahan kita mampu meniru akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mampu secara keseluruhan, paling tidak kita ambil mana yang kita mampu. InsyaAllah sedikit demi sedikit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai kita akan menuju kesempurnaan akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Tunjukkan kepada kami ya Allah, dan berikan petunjuk kepada akhlak yang termulia dalam ucapan, dalam perbuatan maupun sikap. Dimanapun kami berada, kami senantiasa mampu menjaga kemuliaan akhlak lahir dan batin. Karena kami punya niat untuk senantiasa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkanlah kami ya Allah, dan para pemimpin kami ya Allah, keluarga besar BI dan keluarga besar Hijrah Fest, berikan kepada mereka kemampuan untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuliskan nama kami orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami meyakini dan kami belajar orang-orang yang terdekat kepada Rasulullah, orang yang termulia akhlaknya. Pimpinlah kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, agar kami menjadi manusia yang termulia akhlaknya, yang membawa kemuliaan lingkungan, kemuliaan bersama keluarganya, kemuliaan akhlak bersama muslim maupun non-muslim. Di mana kami pun berada, kami mampu untuk terapkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad hablum min Allah, hablum minan nas. Akhlak Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Akhlak Nabi Muhammad dan jujur amanah. Akhlak Nabi Muhammad orang-orang yang tawadhu. Akhlak Nabi Muhammad orang yang rendah hati. Akhlak Nabi Muhammad orang yang menjaga ibadah. Akhlak Nabi Muhammad orang yang senantiasa memohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, dosa-dosa kami, tutupi aib kami. Atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu dalam acara ini ya Allah. Bertemuan walaupun jarak jauh ya Allah. Izinkan kepada kami dan berikan kepada kemuliaan, berikan kepada kami kemuliaan bisa bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah.
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.